Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom sahabat Impact Family yang terkasih. Bagaimana hidup saudara? Bahagia? Saudara, ada nasihat Tuhan Yesus, ajaran Tuhan Yesus yang mengatakan kalau kamu mau bahagia atau berbahagialah atau diberkatilah orang yang miskin, ya, dikatakan orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Nah saudara, kalau memiliki kerajaan sorga tentunya bahagia, ya. Tetapi mengapa dikatakan yang miskin di hadapan Allah? Nah, kata miskin di sini artinya juga yang rendah hati, yang merasa tidak berdaya, yang merasa tidak punya apa-apa untuk dibanggakan, yang merasa ya mereka serba kekurangan, namanya miskin, ya, miskin tidak ada apa-apanya di hadapan Allah, ya, di hadapan Allah. Maksudnya di sini orang yang mencari Tuhan, karena dia miskin, dia butuh pertolongan Tuhan. Karena dia miskin, dia tidak berdaya, dia hanya bergantung kepada Tuhan. Nah saudara, saya ingin membicarakan atau merenungkan firman Tuhan ini di dalam hal apa manusia bergantung kepada Allah. Yang pertama, mungkin secara dunia orang tidak demikian, ya. Mau bergantung banyak hal. Biasanya orang bergantung kekayaan, bergantung keberhasilan, bergantung ya untuk kekuatan tubuhnya, bergantung banyak hal yang dia bergantung. Tetapi dari firman Tuhan, ya kan, miskin di hadapan Allah. Jadi miskinnya di sini miskin yang butuh hikmat dari Tuhan, butuh pengetahuan dari Tuhan, pengertian dari Tuhan, ya. Jadi saudara, hikmat itu ada hikmat dunia, hikmat surgawi, hikmat secara rohani di dalam Tuhan. Ya, kalau hikmat dunia, ya maksudnya pengertian secara dunia. Nah, kita anak-anak Tuhan, kita mencari pengertian secara rohani, pengertian di dalam Tuhan, hikmatnya, hikmat di dalam hal mengambil keputusan, ya. Amsal 1 ayat 7 mengatakan bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Untuk beroleh hikmat, ya, itu kita perlu datang kepada Tuhan, karena mau hikmat dari Tuhan, supaya kita yang sudah dikuasai Roh Kudus ini memang bergantung pada waktu kita mau mengambil keputusan. Pada waktu saudara, ini musimnya orang-orang lagi sedang mencari sekolahan. Apakah saudara mau SMP, SMA yang biasa, umum, atau jurusan ekonomi, atau jurusan eksakta, atau saudara mau jurusan kejuruan, ya, SMK. Nah, saudara tergantung. Jadi saudara mengambil keputusan, saya mungkin untuk anak-anak muda, saya pikir setelah saya lulus ini saya mau bekerja. Ya, mungkin nanti setelah saya menabung uang cukup, saya nanti kuliah lagi kalau ingin tambah pengetahuannya. Jadi saudara, sebagai orang tua kita menolong anak memilih, ya. Berdoa dulu, karena kita bergantung Tuhan, jadi minta hubungan kita dekat dengan Tuhan. Berdoa dulu, minta Tuhan beri hikmat. Tuhan, saya butuh hikmat. Saya nggak tahu Tuhan, ini anak saya itu mesti sekolah mana, ya. Jadi kita berdoa, minta hikmat dari Tuhan supaya menentukan, menjuruskan anakmu sekolah kemana. Karena penting sekali setelah mereka tahu jurusannya, apakah setelah SMA mau bekerja, untuk menabung dulu, setelah itu baru kuliah. Tidak harus semua orang tuh harus langsung kuliah, ya. Jadi bisa nabung dulu, setelah lebih mateng, dia baru kuliah, ambil jurusan yang dia sungguh tahu dia ingin mencapai apa. Kadang-kadang saudara,
Ada orang yang sekolah, oh sekarang marak semua orang belajar komputer. Semua mau belajar komputer, mengambil jurusan komputer. Ternyata dia punya bakat, dia punya passion di dalam masak-memasak. Nah, akhirnya dapat ijazah komputer ya. Tetapi dia hobinya masak, passionnya masak, akhirnya dia memperdalam memakan ya. Memang masih bisa digunakan komputer, kan bisa cari menu, bisa mencari apa yang sedang tren, makanan apa yang disukai orang bisa digunakan. Tapi itu kan hanya untuk mencari di internet ya. Tetapi keahliannya dalam hal komputer mungkin ya karena bukan passionnya dia tidak mau. Begitu juga ada orang yang sudah sekolah dengan tekun, belajar, jurusannya ambil kedokteran gitu ya, kedokteran karena orang tuanya ingin dia kedokteran. Tapi dalam hidupnya, passionnya atau kesibukan sehari-harinya dia berdagang. Akhirnya dia berdagang ya. Dulu salah satu adik saya juga mengambil kedokteran, tetapi akhirnya dia karena pindah ke negeri lain, dia ambil jurusan mikrobiologi. Setelah dia belajar mikrobiologi, ternyata passionnya di bisnis. Akhirnya dia terjun di bisnis. Padahal mikrobiologi saudara kan harus di lab, harus banyak hal yang untuk penelitian ya. Tetapi kerinduannya di bisnis. Ya tidak apa-apa saudara, bisa saja. Tetapi pada waktu kita sebagai orang tua menolong anak-anak, kita banyak berdoa, kita pilihkan jurusan anak, mungkin bisa tes psikologi, sebetulnya anak ini passionnya di mana, supaya dia bisa kita arahkan sekolahnya kemana. Ya siapa tahu mau jadi hamba Tuhan, bisa saja, jadi dijuruskan ya. Dan ada juga orang yang sudah jadi hamba Tuhan, di tengah jalan dia merasa bukan di situ, dia masih ingin hal-hal yang lain. Kadang-kadang begitu ya. Jadi itu sebabnya saudara, kita butuh bergantung kepada Tuhan. Kita banyak berdoa, minta Tuhan yang memimpin pada waktu kita harus mengambil keputusan. Begitu juga pada waktu orang mau bisnis, mau apa saja. Kita harus banyak berdoa, minta pimpinan Tuhan untuk menunjukkan, mendapatkan hikmat apa yang harus kita lakukan. Tuhan, biarlah renungan yang pendek ini memberkati orang-orang yang merenungkan firman-Mu. Engkau mengetahui kebutuhan mereka, khususnya mereka yang akan mengarahkan anak cucu untuk mengambil jurusan, supaya mereka dapat mengambil jurusan yang sesuai dengan pimpinan Tuhan. Hubungan kita supaya lebih dekat dengan Tuhan dan selalu bergantung kepada Engkau di dalam mengambil keputusan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saudara-saudara renungan kita malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati, menyertai saudara, dan memberi hikmat kepada saudara. Sampai jumpa pula. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.